Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara siraman rohani Assalam yang senantiasa membuat hati kita menjadi damai dan membuat hati kita menjadi lebih sejuk. Pada kesempatan hari ini Sabtu 30 Maret 2024 bersamaan 18 Ramadan 1445 Hijriah ya. Kita akan membahas tentang apa yang sepatutnya jangan ditakuti gitu ya. Karena sekarang ini banyak orang yang istilahnya takut akan hal ini. Banyak orang sekarang di dunia ini tuh takut miskin, takut kehilangan. Padahal kehilangan itu pasti terjadi, sangat pasti terjadi. Karena kita sangat pasti akan ditinggal oleh orang-orang yang kita sayang dan orang-orang yang kita cintai. Ya, suami ditinggal, istrinya meninggal, istrinya ditinggal, suami meninggal, anak ditinggal, orang tua meninggal, orang tua ditinggal, anak meninggal, sanak famili ada yang meninggalkan kita, kawan kita, teman kita, bahkan pacar kita, tunangan kita pun juga bisa meninggalkan kita lebih dulu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena kita pemirsa bukan makhluk dunia. Habitat kita ini bukan di dunia. Ya, habitatnya kita ini ada di mana sih? Kalau kita mau bicara habitat ya, habitat kita itu adalah di langit, di akhirat. Kita ini makhluk akhirat yang numpang hidup di dunia dengan waktu yang dijangka. Gitu loh. Jadi ada satu hal yang ditakuti oleh orang-orang sekarang ini, yaitu al-wahan. Apa itu al-wahan? Jika kita merujuk pada hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, al-wahan itu artinya adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, karena kecintaan kita kepada dunia inilah yang pada akhirnya membuat kita menjadi takut miskin, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaan dan seterusnya. Karena kita sekarang ini menempatkan hal-hal begitu sebagai satu kepemilikan, bukan satu titipan. Apa makna? Kita berarti kurang memahami maaf. Berarti kita kurang memahami dan kurang memaknai apa yang sebenarnya termuat dalam bait pertama Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan itu diulang lagi dalam beberapa ayat-ayat lain di dalam Al-Quranul Karim. Itulah enaknya hidup. Enaknya hidup itu adalah al-hayat ma'al Quran. Hidup bersama dengan Al-Quran. Karena kalau kita hidup bersama dengan Al-Quran, ketenangan hidup yang akan kita dapat karena Al-Quran memiliki banyak solusi dan banyak obat atas berbagai persoalan kita. Dan Al-Quran pun juga sudah memberikan banyak panduan terhadap kehidupan kita untuk saat ini, hari esok, dan hari-hari yang akan datang. Allah sendiri mengatakan milik Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti apa yang kita punya ini adalah milik Allah. Allah hanya menitipkan, ya kan? Dan gak sembarang orang bisa dititipkan amanah besar oleh Allah. Karena Allah itu juga bisa menseleksi, dan Allah juga punya rasa khawatir. Oh ya, nanti kalau orang ini dititipkan amanah yang lebih ini lagi,
nanti malah takutnya lupa sama Allah ya kan, dan sebagainya. Itu nanti jatuhnya adalah istidraj. Dikasih kelebihan, dikasih kebahagiaan, dikasih yang lebih sama Allah, tapi jatuhnya bukan satu kebahagiaan. Anda diazab sama Allah. Nah itu namanya istidraj. Bukan masalah ngiri atau gimana, enggak. Bukan begitu. Untuk apa kita memiliki rasa iri hati terhadap orang yang memiliki sesuatu yang berlebih? Kalau orang itu memiliki sesuatu yang berlebih dengan cara-cara yang betul, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, dengan cara-cara yang Qur'ani, itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu memiliki sesuatu yang berlebih dengan cara-cara di luar yang tadi saya sebutkan, itu patut dicurigai. Jangan-jangan sesuatu yang berlebih yang dia punya itu didapat dari uang yang haram. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai terjadi. Makanya setelah Anda nyimak ini, jangan juga lantas mengatakan kalau ditanya cita-citamu apa? Oh, saya pengen mati aja lah. Bukan begitu. Jangan gitu juga. Tetapi ketika nanti hari Senin misalkan habis Paskah, libur Paskah nih misalkan. Hari Senin besok masuk kantor, semangat. Yang berbisnis tetap semangat, yang berinvestasi tetap semangat. Tetapi orientasinya dirubah. Dari yang tadinya orientasi dunia menjadi orientasi akhirat. Dari yang tadinya mencintai dunia menjadi mencintai akhirat. Dari yang tadinya memahami harta dan titipan Allah ini sebagai kepemilikan kita, dirubah menjadi hanya sekedar titipan yang suatu saat bisa diambil lagi sama Allah dengan cara-caranya Allah. Contohnya bisa dengan musibah, bisa dengan kebakaran, bisa juga dengan kemalingan. Atau bisa juga dengan kehilangan di tempat yang mungkin kita sudah cari, tidak ketemu lagi. Gitu. Jadi jangan kita taruh yang begitu-gitu sebagai kepemilikan, tapi ambil sebagai titipan. Kayak inilah, di depan saya ini udah sampai masjid saya. Tukang kayak parkir aja. Mobil-mobil yang ada di dalam parkiran itu kan bukan miliknya tukang parkir. Hanya dititipkan, yang suatu saat bisa diambil lagi sama pemiliknya. Gitu. Pun begitu juga dengan harta. Harta itu juga titipan. Makanya kadang-kadang saya juga bingung, kenapalah ini pakai rumah dipakai CCTV, sudah CCTV, teralis besi di mana-mana, sudah teralis besi, kasih lagi pagar kawat, orang jadi seakan-akan takut gitu loh, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan takut kehilangan benda kepemilikannya. Padahal kalau kita mengerti dan memahami apa yang ada di dalam Quran surah Baqarah ayat 284 bait awalnya itu, kita akan ngerti bahwa ini bukan milik kita. Jadi saya tuh orangnya sangat nggak suka gitu loh kalau dikit-dikit melihat dipasang CCTV. Untuk keamanan boleh, untuk menjaga supaya aman, menjaga supaya tetap selamat boleh memang. Saya ini akan, tetapi kalau untuk parno gitu ya, takut kemalingan padahal belum pernah kemalingan, itu jangan juga. Waspada boleh, parno jangan. Tetapi percaya dengan saya, kalau kita hidup dengan Al-Quranul Karim, maka hidup ini jadi tenang banget. Ingat aja, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita mengingat Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang. Jadi jangan takut miskin, jangan takut kehilangan apa yang kita punya, karena sesungguhnya yang kita punya bukanlah milik kita, tapi adalah milik Allah. Yang suatu saat bisa Allah ambil lagi, tergantung tergantung momennya, dengan cara yang Allah mau. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena saya udah di masjid mau sholat zuhur. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.